Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini pada bahasa semua kan? Masa? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Saya absen dulu ya. Mas Gayu, Ada. Mas Arit, Ada. Doni, Ada. nggak ada ya? Terus si Gunawan, Ada. nggak ada. Itu pada kemana ya? Pada kemana? Kok nggak ada? Sakit. Sakit ya? Ada suratnya? Ada. Lain kali kalau sakit harus pakai surat ya. Ingatin teman-temannya ya. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar ilmu kita menjadi berkah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, coba dipimpin Mas Arif berdoa. Ayo berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang materi kemunduran atau masa kehancuran Bani Abbasiyah. Ada yang tahu Bani Abbasiyah itu apa? Nah, ya kemarin itu kan apa tuh? Kemarin kita kan membahas tentang Bani Umayyah. Ada yang masih ingat? Ada. Apa Bani Umayyah? Kan berkaitan dengan Bani Abbasiyah. Lupa? Jadi Bani Umayyah itu berdirinya sebelum Bani Abbasiyah. Jadi kan Khulafaur Rasyidin yang pertama, kepemimpinan pertama Khulafaur Rasyidin. Yang coba siapa yang tahu anggota-anggota Khulafaur Rasyidin? Yang pertama? Abu Bakar. Dua Umar bin Khattab. Umar. Tiga Kak Utsman bin Affan. Empat. Ali bin Abi Thalib. Ya, pinter. Pinter. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin itu di khilafahnya itu adalah namanya Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah baru Bani Abbasiyah. Sekarang masuk ke kontennya. Bani Abbasiyah apa? Ya, Bani Abbasiyah itu adalah kekhalifahan kedua setelah Bani Umayyah yang berada di Baghdad. Baghdad itu Irak. Jadi kita akan membahas, ini kan sudah mengadanya. Nah, selanjutnya kita membahas faktor penyebab kehancuran atau kemunduran Bani Abbasiyah. Yang ada dua faktor. Yang pertama itu faktor
internal. Nah, yang kedua faktor eksternal. Kita terlebih dahulu membahas yang faktor internal dulu. Nanti syukur-syukur kalau waktunya masih, kita akan membahas yang faktor eksternalnya. Jadi dulunya itu Bani Abbasiyah ini dalam periode pertama itu dulu pernah jaya-jayanya. Pas jaya-jayanya itu sampai Bani Abbasiyah ini dijuluki sebagai pusatnya ilmu pengetahuan, sampai kayak gitu besarnya. Terus sampai periode selanjutnya itu terjadi kemunduran. Pas terjadi kemunduran itu kekhilafahannya itu semakin melemah, pemimpinnya semakin melemah. Dikarenakan apa? Karena itu salah satunya mereka dalam berkehidupan kepemimpinannya itu berfoya-foya, jadi tidak memikirkan nasib pemerintahnya itu seperti apa, rakyatnya itu seperti apa. Oke, kita akan membahas faktornya ya, faktor internal. Yang pertama, tadi yang saya sebutkan salah satu tadi, faktornya itu kemewahan, hidup di kalangan. Jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, mereka pemimpinnya itu hidupnya berfoya-foya, sampai memamerkan harta mereka kepada penguasa-penguasa lainnya, sehingga apa? Sehingga kepemimpinannya itu tidak terurus. Jadi menjadi peluang untuk tentara Turki, waktu itu tentara Turki, untuk merebut kekuasaannya. Paham? Coba apa tadi? Jadi itu loh, itu kekhalifahan tersebut, pemimpin tersebut hidupnya berfoya-foya, tidak memikirkan pemerintahnya itu seperti apa. Nah itu kan menjadikan tentara Turki mempunyai peluang untuk merebut kepemerintahannya tersebut. Paham kan? Ya. Terus yang kedua itu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan antara jadi perebutan kekuasaan ini bermulai pada periodenya Al-Amin dan Al-Mamun. Setelah periodenya ini terjadi lagi perebutan kekuasaan antara keluarganya. Nah itu pada periodenya Musa al-Hadi, yaitu ketika
membid'ahkan. Apa itu membid'ahkan? Membid'ahkan. Nggak tahu ya? Belum pernah dengar? Belum. Membid'ahkan itu menyalahkan atau mengklaim bahwasanya apa yang diperbuat si itu namanya Ja'far ya, yang dituduh bid'ah. Si Ja'far ini melakukan atau melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam kan? Nah ini pada periode ini, pada periodenya si siapa tadi, Al-Amin dan Al-Ma'mun tadi, terus dilanjutkan pada periodenya Musa Al-Hadi. Nah, ini hal ini diperbutkan kekuasaannya, sehingga hal tersebut akan menjadi faktor yang sangat besar. Kenapa? Karena di kalangan keluarganya saja sudah terjadi konflik perebutan kekuasaan. Paham? Oke, lanjut. Lanjut yang ketiga, konflik keagamaan. Jadi konflik keagamaan ini sudah terjadi pada masanya Ali, masa kekhalifahannya Ali dan Muawiyah. Nah, pada masa Ali dan Muawiyah ini lahirlah tiga kelompok, yaitu Muawiyah, Syiah, terus Khawarij. Nah, ketiga kelompok ini itu saling berebut apa? Berebut pengaruh. Artinya mereka itu berebut kepercayaan masyarakat. Paham? Nah, ini Muawiyah Syiah ini dia berebut, maka menjadi konflik yang sangat besar di zamannya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Lalu selanjutnya pada kekhalifahan Bani Abbasiyah muncullah kaum yang dinamakan kaum Zindik. Pernah dengar nggak? Zindik. Jadi kaum Zindik ini mereka itu menghalalkan yang haram, lalu menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dan juga mereka itu merusak, mencederai kebiasaan orang Bani Abbasiyah, terutama pada hal akhlak dan kesopanan. Mereka merusaknya. Jadi mereka seolah-olah Bani Abbasiyah tersebut diubah menjadi orang yang tidak berakhlak dan tidak sopan. Nah, pada ini Khilafah Al-Mahdi, mereka itu berupaya pada zamannya Khalifah Al-Mahdi ini, munculnya kaum Zindik tadi. Mereka itu berupaya, Khalifah Al-Mahdi ini berupaya untuk menghancurkan atau mengusir kaum Zindik ini. Sampai anaknya
dan seterusnya. Mereka sampai harus benar-benar mengusir kaum bumi dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Lalu selanjutnya masih ingat kan? Ini yang tak terusin tadi bisa tuh. Selanjutnya luasnya wilayah yang dipimpin Bani Abbasiyah di kekhalifahan. Jadi sangat luas sekali sehingga misalnya di Indonesia presiden, gubernur, terus wali kota, kan Indonesia luas tuh. Nah, antara Bani Abbasiyah kekhalifahan ini tidak menjalin komunikasi antara gubernur, wali kota. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi keberhasilan negaranya kan nggak mungkin kalau nggak berkomunikasi, nggak mungkin negara tersebut akan berhasil, pasti akan hancur. Nah, yang selanjutnya kemerosotan ekonominya merosot. Pada periode pertama itu ya memang Bani Abbasiyah ini memiliki ekonomi yang sangat tinggi sekali, antara pemasukan dan pengeluaran tersebut lebih banyak pemasukannya. Nah, pada periode selanjutnya pas kemunduran terjadilah antara pemasukan dan pengeluaran lebih banyak pengeluarannya dan pemasukannya sedikit. Nah, hal tersebut akan mempengaruhi faktor politik, terus rakyatnya menjadi miskin dan lain-lain. Negaranya menjadi kacau pun. Ini yang terakhir, masih ada ini nggak? Waktu nggak? Wah, ada pertanyaan nggak? Tidak. Oh, terjadi pada tanggal? Ini tuh sekitar 1095 Masehi. Dulu ini kalau yang ke Bani Abbasiyah ini berdirinya tahun 500-an Masehi, boy. 500-an ke atas. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Oke, kalau begitu coba faktor yang pertama tadi apa? Faktor yang mempengaruhi mundurnya Bani Abbasiyah yang pertama. Yang pertama apa? Ya, itu salah satunya perebutan itu. Tapi yang pertama adalah kemewahan hidup antara keluarga Bani Abbasiyah di kalangan. Dan yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Terus konflik keagamaan. Lalu selanjutnya luasnya wilayah yang dipimpin oleh Bani Abbasiyah. Terus kemerosotan ekonomi. Berhubung waktunya sudah habis,
eh, Kakak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, bukan.